Halo, bertemu lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 3 berita. Ayo kita langsung masuk ke beritanya. Let's go! Agensi raksasa Hype dikabarkan akan segera mengorbitkan girl group baru mereka. Dan katanya sih bakalan debut bulan Mei tahun ini. Source Music juga sudah mengonfirmasi kalau Miyawaki Sakura dan Kim Chae-won telah menandatangani kontrak eksklusif untuk debut di bawah naungan agensi tersebut. Laporan dari Star News mengklaim kalau girl group baru ini akan terdiri dari 6 member, yaitu Sakura, Kim Chae-won, Heo Yoon-jin, dan 2 trainee dari label Source Music. Dan katanya member terakhir direkrut dari negara Belanda. Tapi belum ada informasi resmi dari Source Music maupun Hype. Hype sendiri telah membuat situs halaman countdown dengan headline berjudul I'm Fearless, yang akan berakhir tengah malam pada tanggal 28 Maret ini. Nah, Hype New GG ini bisa dibilang akan menjadi girl group pertama big hit setelah Glam. Walau emang ini secara teknis merupakan kolaborasi antara Big Hit atau Hype dengan label Source Music yang merupakan anak perusahaan yang diakuisisi oleh Hype pada bulan Juli tahun 2019 lalu. Sejarah Big Hit dengan girl group glam yang didebutkan pada tahun 2012 lalu memang tidak bisa dibilang indah, karena skandal salah satu membernya hingga akhirnya mereka resmi bubar pada tahun 2015. Sampai ada inside joke kalau Big Hit sudah trauma mendebutkan girl group baru. Makanya kabar Hype New Girl Group ini disambut antusias oleh penggemar. Selain itu, kedua member yang dikonfirmasi akan menjadi bagian dari girl group Hype memang bukan nama baru di industri K-pop. Keduanya adalah mantan girl group besutan acara survival show ternama Mnet, Produce 48, yaitu IZ*ONE. IZ*ONE bisa dibilang salah satu girl group dengan impact yang sangat besar di industri K-pop. Bisa dilihat dari keberhasilan acara survivalnya sendiri, popularitas mereka baik domestik maupun internasional, dan penjualan album dan pencapaian tangga lagu. Walau sayangnya masa-masa terakhir mereka sebagai grup mengalami hambatan karena skandal manipulasi voting. Yang tentu saja bukan salah membernya, tapi salah produser serta orang-orang agensi yang maruk dan kotor. Dan untungnya si produser sudah dihukum. Tapi tetap saja membuat orang-orang kesal karena keserakahan si produser ini menghancurkan mimpi banyak trainee. X1. Anyway, terlepas dari IZ*ONE, Sakura sendiri merupakan member dari generasi pertama girl group asal negeri Jepang, Hakata 48. Dia kemudian mengikuti acara Survival Produce 48 yang memang konsepnya adalah kompetisi gabungan trainee Korea Selatan dan grup Jepang AKB48. Kemudian setelah masa kontraknya dengan IZ*ONE selesai, dia dikonfirmasi lulus dari Hakata 48 pada tahun 2021 dan kemudian melanjutkan karirnya di Korea Selatan di bawah naungan Source Music Entertainment. Untuk Kim Chae-won, dia awalnya adalah trainee asal agensi Woollim Entertainment. Dia kemudian mengikuti acara Survival Produce 48 dan menjadi member IZ*ONE. Selepas IZ*ONE, Chae-won minggat dari agensi Woollim dan resmi menjadi bagian dari Source Music Entertainment. Sementara Heo Yoon-jin yang dirumorkan bergabung memang merupakan trainee Source Music yang juga mengikuti Produce 48. Tapi belum ada konfirmasi soal ini ya. Jadi ya harap-harap cemas saja. Kini penggemar mereka yang memang sudah menanti-nantikan debut mereka tinggal menunggu kedatangan bulan Mei nanti. Semoga semuanya berjalan lancar untuk Sakura dan Chae-won serta member lainnya. Oke, jadi anime yang sudah kutunggu-tunggu sejak pengumuman adaptasinya bulan Desember tahun lalu akan segera tayang bulan April ini. Ya, excited banget saya tuh. Anime Spy X Family yang diadaptasi dari manga buatan Endo dan Tatsuya ini akan digarap oleh Wit Studio dan Cloverworks. Sinopsis dari cerita ini ialah sebuah keluarga bahagia. Si ayah adalah mata-mata rahasia, si ibu adalah pembunuh bayaran, sementara sang anak punya kemampuan membaca pikiran. Dan masing-masing tidak mengetahui identitas satu sama lain, kecuali si anak tentu saja yang bisa membaca pikiran kedua orang tuanya. Dan kita diajak untuk melihat perjuangannya mencoba mempertahankan keutuhan keluarga kecilnya. Bagaimana mereka bisa bertemu? Silahkan ditonton animenya atau dibaca manganya jika penasaran. Aku pertama nemu manga ini juga nggak sengaja, sama kayak Jujutsu Kaisen. Kebetulan nemu pas browsing di situs digital. Memutuskan untuk membaca karena lagi bosan, dan langsung jatuh cinta sama plot dan karakternya sejak chapter pertama. Storytelling dan humornya juga tipe aku banget. Genrenya tuh bisa dibilang komedi action. Ada drama juga.
Pokoknya menarik banget. Makanya aku penasaran bagaimana mereka akan mengadaptasinya ke bentuk anime. Aku yakin animenya bakalan hype banget. Ya, selamat menunggu untuk kita semua. Salju abadi adalah sebutan yang diberikan kepada Gunung Jayawijaya di Papua karena keberadaan salju di puncak gunungnya. Saat aku pertama mendengar soal salju abadi ini saat masih zaman sekolah dulu, aku menganggap hal itu keren karena ini Indonesia, negara dengan iklim tropis. Jadi salju bukanlah sesuatu yang biasa kita lihat. Gunung Jayawijaya juga merupakan salah satu dari 3 gunung dengan puncak bersalju di garis khatulistiwa. 2 lainnya adalah gunung di Afrika dan Peru. Jadi Gunung Jayawijaya memang sangat ikonik dan penting untuk Indonesia. Sayangnya, menurut BMKG, dikutip dari Indozone, salju di puncak Gunung Jayawijaya diprediksi akan musnah sepenuhnya di tahun 2025. Kabarnya saljunya saat ini hanya tersisa 1% saja. Penyebabnya tentu saja perubahan iklim akibat pemanasan global, yang rasanya semakin tak bisa diperbaiki lagi, dan mengingatkanku pada lagu Bob Burnham. Terdengar pesimistis memang, tapi ya semoga saja kita bisa setidaknya memperlambat kerusakan yang terjadi sampai kita bisa menemukan teknologi untuk memperbaikinya nanti. Anyway, BMKG ternyata sudah pernah memprediksi hal yang sama pada tahun 2017 lalu. Mereka memprediksi kalau salju abadi itu akan meleleh sepenuhnya pada tahun 2020. Kini sudah tahun 2022 dan seperti kata BMKG di awal tadi, hanya tersisa sekitar 1% salju saja. Dan sepertinya memang akan benar-benar habis sebelum kita menginjak tahun 2025 nanti. Ya, masa depan memang terasa suram dan seperti kata Bo, meski sudah mencoba, rasanya kita tidak akan bisa menghentikannya. Pada tahun 2010, ketebalannya 31,49 meter. Sampai saat ini sudah susut 23,46 meter. Berarti ini tersisa tinggal 7 meter. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, edukatif, informatif, dan menghibur. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!